Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa ya. Besok Selasa tanggal 14 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini IHSG turun cukup dalam 1,61%, 1% lebih ya. Untuk IHSG turunnya ke level 7016. Sempat nyentuh area support ya, cuman untungnya dijaga untuk hari ini, nggak jebol di bawah 6990 ya, walaupun tadi sempat agak mengkhawatirkan sempat jebol, cuman ditahan. Untuk hari ini nggak tahu ya, untuk besok Selasa semoga aja sih masih bisa bertahan di atas 6990 atau di atas 7000-an. Itu masih jadi area support untuk indeks IHSG, dan resistennya masih di 7190. Kalau kita lihat di sini tanggal 13 Januari, kita bisa lihat bareng-bareng ya kalau asingnya masih terus distribusi, khususnya di saham BBRI net sell 507,7 M untuk hari ini aja, dan harga sahamnya turun lagi lebih dalam, bahkan hari ini turunnya 3%-an lebih ya. Nanti kita akan coba cek untuk saham BBRI. Di saham BBRI juga keluar di PTRO 155,7 M, di BRMS keluar 64 M, di ASII keluar 52,7 M. Itu udah bikin harga sahamnya turun lumayan dalam ya untuk ASI hari ini. Kemudian Raja Gotoh juga asingnya keluar. Yang paling banyak BBRI ini sih, masih BBRI ya. Kemudian di sini yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, BRPT, XL, Bank Mandiri. Cuman secara nilai asingnya masih keluar. Secara teknikal semoga aja besok bisa hijau untuk saham, untuk indeks IHSG. Cuman kalaupun merah masih pantau level 6990-an ini. Semoga aja ada yang cegah harga jebol di bawah itu. Jalan saya penting simpan cash aja dulu ya, jangan buru-buru buat beli. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan untuk hari ini market globalnya, untuk indeks global ya, merah. Indeks Amerika merah, Hang Seng merah, Nikkei merah, Shanghai merah ya, DAX ini juga merah. Dan untuk komoditasnya yang naik crude oil, kemudian CPO ini emasnya turun 1% lebih loh, pas. Gasnya turun 1%-an lebih. Untuk besok ya mungkin masih pantauin ya untuk indeks IHSG, semoga aja nggak jebol di bawah 6990. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBRI ya, kemarin udah kita bahas ya. Kalau untuk saham BBRI ini agak mengkhawatirkan secara teknikal karena jebol support dan gagal breakout lagi di atas 4090. Jadi mending simpan cashnya aja dulu. Kalau yang nyangkut di atas ya jangan buru-buru buat average down ya, karena ini trennya bearish. Yang agak nyetak sejarah ini untuk saham BBRI, bearish ya. Sampai kapan koreksinya? Kalau kita cek pakai Fibonacci sih di 3200 untuk area supportnya, masih cukup dalam. Walaupun nggak tahu ya apakah akan ke area sini atau enggak. Cuman untuk besok sih kalau lihat candlenya hari ini kurang begitu bagus ya. Walaupun ninggalin gap down ini nggak terlalu lebar, tapi disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan, siapa tahu terjadi technical rebound kan lumayan. Kalau naik technical rebound nutup gap, nanti habis itu turun lagi ya, target price-nya di 4090 ini. Dan jadi resistennya untuk BBRI saat ini ya di bawah 4000 ini untuk saham BBRI. Ini gap down-nya cukup lebar, belum ke tutup ya, semoga aja bisa jemput, nggak tahu kapan, apakah beberapa bulan lagi atau ya semoga aja nggak lama-lama untuk saham BBRI ini bearishnya ya. Kita tunggu nanti laporan kuartal 4-nya gimana ini untuk saham BBRI ya, atau coba kita cek di sini untuk saham BBRI apakah udah diupdate. Kalau kita cek di Stockbit ya, di BBRI ini dia. Belum diupdate, kita tunggu aja laporan kuartal 4, semoga aja positif ya. Secara tahunan pendapatan bisa bertumbuh, jadi ya
walaupun kemungkinan kalau bertumbuh nggak signifikan banget sih kalau kita lihat dibandingkan 2023 ya. Ini perkiraan per tahunnya untuk tahun 2024 ini di 60-an triliun. Wah, cukup gede ya. Cuman kalau dibandingkan tahun sebelumnya ya nggak bertumbuh banget sih. Cuman kita lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana ya, laporan tahunan. Untuk harga saat ini di 3.850 hitungannya secara valuasi untuk kelas BBRI cukup murah. PBV 1,8 kali, biasanya kan di atas 2,5 ya, 2 kali lebih. Ini di level 1,8 PBV-nya per udah di bawah 10. Ya menarik sih, dividend yield-nya 11% ini, dividend yield 11%. Jadi menarik ya kalau mau invest di saham BBRI di harga saat ini, cuman ya harus sabar ya untuk investasi. Kalau untuk trading ya mungkin cari kesempatan ketika terjadi technical rebound ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBRI. Untuk trennya kurang bagus, bearish. Jadi yang udah nyangkut di atas, kalau mau average down lihat money manajemennya ya, cashnya lihat, jangan sampai kehabisan cash. Takutnya masih bisa turun lagi lebih dalam untuk saham BBRI. Kalau secara Fibonacci ya tadi 3.200, tapi semoga aja nggak sampai level ini, bisa mantul naik ya, mulai bullish. Kita lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Untuk besok ya mending wait and see aja dulu, kecuali yang baru mau beli saham BBRI. Kalau mau entry ya disclaimer ya untuk jangka panjang. Itu untuk saham BBRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang harga sahamnya hari ini juga minus, walaupun candle hijau. Tadi pagi open gap bawah, opennya di area support 9.625, naik nutup gap kemudian turun lagi, close di 69675. Untuk supportnya masih di 9.625 ya, dan resistennya masih di 9875-an. Kalau kita lihat di sini BBCA itu asingnya masuk tapi belum terlalu banyak, 2,5 M aja, padahal nilai transaksinya cukup gede ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau kita lihat lebih detail, yang masuk asing, yang keluar juga asing. Untuk lokalnya sendiri, yang masuk sebagian broker-broker retail, yang keluar ada RX distribusi 58,9 M. Untuk besok kalau kita lihat hari ini market utamanya AK, ZB, keduanya net buy loh, walaupun masih trading ya untuk hari ini, belum 100% buy di saham BBCA. Untuk besok sih kalau menurut saya kemungkinan masih ini konsolidasi di range area antara support 9.600 sampai 9.875 ya. Kalau bagusnya mau entry ya dekat area supportnya ini ya, di 9.600 9.625an itu area support. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, kalau mau entry disclaimer. Kalau untuk swing target price-nya ya di mendekati 9875 9850. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BMRI. Bank Mandiri kurang bagus ya. Hari ini open gap bawah, ditutup minus 1,34%, walaupun ini secara teknikal itu berusaha supaya nggak jebol ini. Tadi open gap bawah, jebol support, dan ini bertahan di area supportnya 5.525 ya di area support lah. Untuk besok mungkin lihat di awal market ini untuk saham Bank Mandiri, misal di awal market langsung merah ya, walaupun secara historinya ini udah di bawah, dengan buru-buru buat entry ya kalau trennya masih bearish, masih turun. Soalnya BBRI aja yang kelihatannya udah di bawah masih bisa turun lagi lebih dalam, apalagi saham Bank Mandiri yang secara valuasi lebih mahal. Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri di harga saat ini, coba kita lihat. BMRI ini aja. Laporan kuartal 4-nya belum update, cuman bertumbuh sih, walaupun nggak signifikan banget ya ini kalau secara estimasinya tahunan.
Di harga saat ini PBB-nya 1,9. Oh ya lumayan murah sih, 11-12 ya dengan Bank BRI. Ya sebenarnya kalau melihat valuasinya kayaknya lebih menarik Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini bukan Bank BRI secara dividennya lebih gede Bank BRI yieldnya ya, cuman valuasinya ya 11-12 lah kayaknya. Ya cukup menarik juga sih sebenarnya untuk saham Bank Mandiri ini. Kita lihat aja untuk besok gimana ya, semoga aja bisa langsung hijau. Kalau kita lihat ROE-nya 21% untuk saham BBRI, untuk saham Bank Mandiri tadi 21% ya. Untuk saham BBRI ROE-nya kayaknya gede Bank Mandiri sih setahu saya. Ya 18%. Jadi ya sebenarnya lebih profit by Bank Mandiri ya. Ya bisa dipertimbangkan lah dua saham ini kalau mau investasi. Tapi disclaimer, ini secara masih bearish ya kalau untuk investasi, disclaimer. Tapi kalau untuk trading kayaknya ya nunggu curi-curi ketika terjadi technical rebound aja berarti ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Lihat aja di awal market, kalau merah jangan buru-buru buat entry. Kalau langsung hijau disclaimer ya, kalau mau masuk. Untuk swing nanti target price-nya resistennya lumayan tinggi di 5950. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO yang harga sahamnya habis stock split masih ngegas naik. Tadi mencoba lumayan tinggi, sempat ke 3750. Wah, ngegas ya. Cuman turun lagi secara teknikal gagal breakout. Nah, walaupun gagal breakout cuman naik loh 4,14%. Open gap atas, turun tutup gap, naik, jebol resisten, mencoba breakout gagal, turun lagi. Untuk level harga saat ini resistennya di 3650 dan supportnya ada di 3300. Itu udah di atas sih, jadi yang nggak terbiasa entry, kalau mau entry ya agak was-was sebenarnya. Kalau untuk scalpingnya disclaimer ya, kayaknya masih cukup menarik, volatilitasnya masih cukup tinggi, trennya masih strong bullish. Kalau lihat polanya habis naik cukup tinggi, sideways dulu atau konsolidasi, dan ini udah lumayan tinggi kenaikan untuk saham PTRO dari tanggal 8 ya, ketika breakout itu ngegas terus ya. Mungkin untuk polanya bisa jadi sideways dulu seperti ini untuk beberapa hari ke depan, atau ya pantau aja level 3650 untuk besok Selasa, apakah bisa break di atas itu atau gagal ya. Kalau belum bisa breakout ya mungkin sideways seperti ini ya, selama nggak jebol aja di bawah 3300. Kalau kita cek di sini untuk saham PTRO hari ini tanggal 13 Januari, aslinya keluar lumayan banyak sebenarnya, 115 M ya. Di harga atas tuh mereka taking profit. Hati-hati, aslinya udah mulai taking profit dengan jumlah yang banyak, dan yang nampung retail ya. Nggak tahu sini retail atau bukan ya, soalnya nilainya cukup gede ya. Valuasi transaksinya XL PTX ya, apakah cuman pakai broker retail atau retailnya emang rame ya. Kalau rame, kalau nilainya cukup gede seperti ini ya nggak bisa ini ya mastiin. Mungkin untuk besok transaksinya hari ini kurang terlalu bagus karena didistribusi asing. Jadi buat teman-teman, misal salah satu dari teman-teman ikutan masuk ini XL PTXI di saham PTRO, hati-hati aja untuk besok. Kalau kita lihat rata-rata belinya untuk XL ada di 3.500-an lebih ya, mendekati 3.600 nih. Dan harga penutupan hari ini ada di 3520 ya, floating loss dikit ya, nggak terlalu banget floating lossnya, cuman nyangkut. Jadi untuk besok kalau merah semoga aja nggak jebol 3.300 ya, supaya lumayan dalam, jadi ya resiko lah high risk high return ya untuk saham seperti PTRO ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya distribusi, lokalnya masuk, hati-hati kalau turun. Pantau area 3.300 3.325an ya, apakah ada yang jaga di level ini atau enggak.
jebol di bawah itu mending antisipasi aja karena terlalu beresiko. Tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang habis kemarin ngegas naik, hari ini gagal breakout walaupun tadi sempat hijau. Sempat ke 8.850, tapi cuman habis itu turun lagi. Gagal breakout ya. Di minus 1,47% ke level 8350 untuk AADI. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini AADI masuk sih aslinya 17 eman ya. Kalau kita lihat lebih detail, AADI ada sedikit akumulasi oleh AK. Untuk lokalnya sendiri yang keluar sebagian retail keluar ini. Untuk besok mungkin AK-nya versi asing, jadi tidak akumulasi AK versi asing, harga sahamnya koreksi habis naik. Untuk besok mungkin pantau level ini ya, masih pantau level 8450, apakah bisa break di atas itu atau enggak. Kalau misal merah ya jangan buru-buru buat entry karena supportnya lumayan dalam, mungkin sideways seperti ini. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer sih kalau mau scalping, semoga aja volatilitasnya masih cukup tinggi. Untuk besok Selasa saham ADI. Untuk target price-nya kalau hijau di breakout di 9150. Oke, itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Harga sahamnya naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, 1,29%. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, Adaro secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi yaitu AK ya, AK-nya yang entry atau yang masuk ini sebagian asing. Cuman didominasi AK versi lokal, 100% buy ini untuk AK versi lokal. Untuk volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya, kemungkinan untuk saham Adaro juga besok kemungkinan volatilitasnya juga nggak tinggi-tinggi banget ya, mungkin sideways dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry di saham Adaro bersabar, kalau mau scalpingan kurang pas untuk saat ini saham Adaro. Untuk besok resisten terdekatnya masih di 2370 ya, pantau aja level ini. Kalau belum bisa break di atas itu, menurut saya ada potensi sideways dulu seperti ini untuk polanya. Supportnya ada di 2230. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi ya, volatilitasnya cukup tinggi. Untuk saham BRPT sempat ngegas ke 1110. Kok 1110? Cuman turun lagi. Kalau lihat ekornya dari atas ke bawah ini cukup dalam ya, jadi sellernya cukup kuat. Setelahnya naik cukup tinggi, kita lihat apakah ada yang distribusi di atas untuk saham BRPT. Hari ini aslinya masuk sih 48M. Kita lihat yang masuk siapa, yang keluar siapa untuk saham BRPT hari ini tanggal 13 Januari. Ada yang akumulasi ya, yaitu KK 41M, CP 30M, MG 13M. Jadi hari ini secara keseluruhan untuk saham BRPT ada yang akumulasi. Market maker utamanya YP, Netgel 12M-an. Kita lihat yang masuk paling banyak, rata-rata belinya ada di harga untuk hari ini aja 1050-an ya, 1050 berarti posisinya floating loss. Floating loss 1050 di sini. Sedikit di atas resistennya. Jadi mungkin untuk besok pantau aja area sini 10.040 ya, kok 10.040 bisa break di atas itu, volumenya bagus ya, mudah-mudahan ngegas ngejar 1120 lagi. Jadi kalau mau entry untuk scalping, nunggu konfirmasi breakout, entry naik dan target price-nya di 1120. Untuk antisipasinya misal breakout ya ambil posisi, antisipasinya kalau jebol lagi di bawah 10.030 atau disesuaikan aja ya level ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Kita lihat aja besok, cuman kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry karena supportnya lumayan dalam di 940. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pani. Pani hari ini koreksi cukup dalam, 6% lebih ya. Ya plusnya pas di area support 16.625 ya.
Kalau kita lihat di sini untuk saham Pani hari ini tanggal 13 Januari asingnya masuk 2,5 M aja. Kalau kita lihat lebih detail, XL, XY masuk, retail masuk, harga sahamnya turun ya. XL masuk 32 M, XY masuk 14 M. Gak tahu sih apakah ini beneran 100% retail atau enggak, soalnya cukup gede untuk nilai transaksinya. Untuk asingnya sendiri Netbuy yang distribusi lokal juga YP, MG, TP. Market utamanya YP, YP-nya jualan 40 M-an, harga sahamnya turun. Untuk besok mungkin untuk saham Pani, kalau mau entry untuk scalping nggak usah prediksi, mending di cut aja ya, tapi disclaimer support tertekannya ada di 16.000 ya. Jadi kalau misalnya besok merah, pantau level 16.000, jangan buru-buru buat entry. Nah, kalau merah ya tunggu aja area 16.000, atau tanda-tanda pullback naik, disclaimer ya kalau mau entry. Cuman jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 15.300. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK yang hari pertama IPO langsung arah. Kita lihat ya untuk CBDK ini. Gimana transaksinya untuk hari ini? CBDK apakah cukup banyak saham yang floating di publik? Nggak terlalu sebenarnya ya. 1,1 M aja untuk nilai transaksinya. Kita lihat CBDK hari ini yang masuk YJ. Retail keluar sebagian hari ini taking profit ya, keluar di saham CBDK. Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi juga mirip-mirip seperti saham Ratu, langsung dibuka arah ya. Untuk saham CBDK ini kemungkinan sih seperti itu arah. Ya mungkin buat teman-teman yang misal di hari kedua besok mau keluar di saham CBDK ya bisa pasang sell limit aja di area sini. Kita hitung kira-kira besok kalau arah akan open di harga berapa. Untuk saham CBDK hari ini penutupannya di 5.075 ya. Kalau besok naiknya sebanyak 25% berarti akan open di harga 6325 ya, 6.325. Ini kelipatan 25. 6325. Wah, cukup tinggi sih. Mana 6325? Nah. Ya, sinilah. Kita hapus dulu. Tadi berapa? 6325 ya. Jadi kayaknya untuk besok akan open di harga 6325 buat teman-teman yang mau keluar di saham CBDK atau mau diamankan ya pasang sell limit aja di area ini 6325 atau di 6 misal open gap atas di 6325 ya. Kalau mau pasang trailing stop ya bisa di 6300 ya. Mungkin seperti itu lebih aman. Nah, karena kalau terjadi volatilitas ya itu kemungkinan ada pemain yang jual saham cukup banyak di market, yang floating di market sahamnya cukup banyak, jadi ada potensi retail masuk dan harga sahamnya takutnya koreksi ya. Jadi kita lihat aja besok. Kalau menurut saya sih kemungkinan akan open di harga 6325. Apakah habis itu masih bertahan di area situ atau turun ya itu tergantung mekanisme marketnya ya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini kemungkinan open di sini dan semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Jadi di hari selanjutnya ada potensi arah lagi ya, kita lihat saja untuk besok. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita cek saham Ratu, apakah ada potensi arah lagi untuk besok. Lalu kita lihat transaksinya. Ratu juga masih lumayan
lebih volatile sih daripada kemarin-kemarin ya. Ada 6 eman untuk transaksi hari ini. Kita lihat CPYB ya, masih broker-broker ini yang keluar, dan ada yang DH ya keluar 3,5 M, retailnya juga keluar. Untuk besok ya ini hati-hati ya, udah arah beberapa kali. Mungkin buat teman-teman yang masih punya sahamnya harus ini sih ya, nggak harus juga sih, disclaimer ya, ya pasang antisipasi aja buat diamankan profitnya, kan udah lumayan banget. Untuk besok misal arah akan ke harga berapa, coba kita hitung ya. Harga penutupan hari ini 2780. Kalau besok arah lagi naik 25%, akan open di harga 3470. 3470. Jadi buat teman-teman yang mau taking profit atau mau keluar di saham Ratu 34 tadi berapa? 3470 ya. Nah, area sini 3470-an. Nah, turun dikit sih. Bisa pasang sell limit di area 3470, atau buat teman-teman misal yang tetap masih mau di saham Ratu ya pasang trailing stop, misal langsung open gap atas ya pasang trailing stop sedikit di bawah harga arahnya, mungkin di 3400 atau disesuaikan aja ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Ratu ya. Udah mulai rame walaupun masih ada yang seharga untuk sahamnya. Ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.